Cara jago main kripto ala Pace Kripto. Tonton video ini. Halo semua, selamat malam. Kembali lagi di channel Pace Kripto. Saya membagikan konten premium secara gratis. Pada hari ini, saya akan mengajarkan kalian bagaimana jago bermain kripto. Ini teknik yang sangat krusial sekali, baik itu pemula dan juga pro harus menguasai teknik ini. Daripada lama-lama, kita masuk ke dalam videonya kawan-kawan. Oke, jadi saya menyebut teknik ini adalah teknik ilmu tenaga dalam di dunia kripto. Mengapa? Karena kita dapat seperti menjadi dukun kawan-kawan. Kita dapat menebak jikalau ada suatu koin naik, berikutnya koin apa yang akan naik. Ini sangat penting sekali kawan-kawan, karena jikalau biasa ada satu koin naik, kita tidak siap dan tidak tahu harus melakukan apa. Sehingga teknik ini saya ciptakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Teknik ini dapat menebak kira-kira token apa yang akan naik berikutnya kawan-kawan. Tapi harus kita ketahui kawan-kawan, naiknya suatu koin ini terkadang sangat random sekali sehingga susah sekali untuk menangkap first mover ataupun koin pertama yang bergerak. Karena terkadang suka muncul tiba-tiba berita positif ataupun technical positif dan sebagainya yang menyebabkan suatu token pump. Karena susah menangkap koin pertama ini, kita harus siap langkah apa yang harus kita siapkan jikalau token ini terbang kawan-kawan. Dan secara logika kita tidak dapat menebak kapan suatu berita akan muncul, kapan suatu news akan muncul, dan sebagainya. Oke, kita akan membahas kawan-kawan efek domino. Kenapa teknik ini bekerja? Karena adanya efek domino ini kawan-kawan. Dimana jikalau ada suatu berita, misalnya berita tentang RWA, contohnya kawan-kawan, berikutnya layer 1 RWA akan ikutan terkena dampaknya. Berikutnya lending akan ikut terkena dampaknya. Berikutnya properti akan ikut terkena dampaknya. Berikutnya stablecoin juga akan ikut terkena dampaknya. Jadi sekali ada satu domino yang jatuh, domino berikutnya akan menggulung, sehingga ada banyak domino yang ikut jatuh, ataupun banyak pihak yang ikut terkena cuan di dunia kripto. Nah, sekarang pertanyaan yang krusial adalah bagaimana susunan dominonya, agar kita dapat tahu kira-kira token apa yang akan terbang berikutnya jikalau ada suatu token yang nge-pump. Oke, kita akan bahas kawan-kawan, ini merupakan bukti konkretnya agar kalian tidak mengawang seperti apa contohnya. Kita akan menggunakan render dan juga AKT kawan-kawan. Saya pernah membuat video tentang AKT. Kita lihat di sini di mana render pump, tetapi harga AKT tidak mengalami kenaikan. Oh iya, untuk render yang berwarna biru dan AKT yang berwarna oranye. Kita lihat bahwa render mengalami pump, tetapi AKT tidak terbang kawan-kawan. Beberapa jam kemudian, kita lihat di sini AKT langsung ikutan terbang kawan-kawan. Inilah efek domino yang saya sebutkan tadi, di mana ada kripto yang memiliki korelasi kuat antar satu dengan yang lain. Berikutnya kita cek di sini di mana ada keterkaitan kuat antara FXS, Lido, dan juga Ethereum. Kita lihat ya, sepertinya kedua koin ini hanya mencerminkan harga dari Ethereum kawan-kawan. Kita lihat di sini mereka memiliki pergerakan yang sangat mirip sekali. Jikalau pump, semuanya ikut pump. Jikalau dump, semuanya ikut dump kawan-kawan. Oke, kita akan membahas bagaimana cara menggunakan teknik pemetaan ini kawan-kawan. Cara jago bermain kripto. Jadi yang pertama, saya menggunakan website yang bernama cryptobubbles.com. Ini menurut saya sangat penting sekali untuk kita memantau secara garis besar apa yang terjadi di pasar. Jikalau kalian masih asing kawan-kawan, Crypto Bubble ini menunjukkan koin apa yang mengalami kenaikan terbesar, dilambangkan dengan semakin besarnya bubble ataupun semakin besarnya gelembung, maka koin tersebut mengalami peningkatan harga yang semakin besar. Kita dapat lihat di sini, ini merupakan emas bagi saya karena kita dapat mencari pola-pola tertentu dan mencari korelasi-korelasi tertentu. Tetapi ingat, membutuhkan waktu kawan-kawan untuk mendapatkan korelasi tersebut. Kita lihat di sini kawan-kawan, kita mulai menjabarkan satu persatu apa yang terjadi pada chart ini. Pertama saya menggunakan koin top 100 dulu. Berikutnya kita dapat lihat di sini di mana beberapa koin yang besar saya coba dan memiliki kawan yang sama di kategorinya. Saya coba tandai kawan-kawan. Misalnya di sini NIR merupakan layer 1, dia memiliki teman FTM naik juga di sini. Berikutnya Lido merupakan jaringan di Ethereum. Berikutnya Arweave merupakan AI kawan-kawan, walaupun sebetulnya bukan AI. Saya akan membahasnya nanti. Berikutnya Rose ini terkait dengan privacy, dia mengalami peningkatan. Berikutnya ada SNX yang merupakan perpdex jaringan Ethereum. Dan juga ada IMX yang saya sebut sebagai gaming blue chip. Karena tidak semua koin gaming naik pada saat ini, tetapi hanya koin-koin gaming blue chip yang naik. Kita akan membahas data tersebut nanti. Dapat kita lihat di sini juga kawan-kawan di mana Gala mengalami peningkatan. Nah, berikutnya kita menggunakan chart top 200, kita perluas lagi gambarannya agar kita dapat mencari pola kira-kira koin apa yang berhubungan dengan koin tadi. Nah, dapat kita lihat di sini kawan-kawan di mana koin AI sudah jelas sekali mengalami kenaikan ya. Jadi saya tidak akan membahas koin AI di sini, kita akan mencari pola yang lebih sulit lagi. Misalnya apa?
kita lihat tadi ada yang namanya ROS mengalami peningkatan. Ternyata di sini A0 juga mengalami peningkatan. Jadi menurut saya ada keterkaitan antara koin privacy sekarang lagi mulai naik kawan-kawan. Berikutnya kita cek di sini SKL. Nah, ini banyak yang tidak tahu bahwa SKL merupakan layer 2 dari Ethereum. Jadi menurut saya kenaikan SKL ini berhubungan juga dengan kenaikan Ethereum. Berikutnya BIM merupakan gaming blue chip. Berikutnya kita zoom out lagi ke top 300. Kalian dapat melakukan ini sampai top 500, tetapi di video ini saya akan mencontohkan sampai top 300 saja kawan-kawan. Kita dapat lihat di sini ada beberapa koin yang terkait. Misalnya Magic, berikutnya S-Fun itu merupakan gaming blue chip kawan-kawan. Berikutnya ada lagi di sini Track itu merupakan AI, dan juga kita lihat di sini kembali lagi muncul koin privacy kawan-kawan. Namanya adalah Secret Network. Dapat kita lihat di sini di mana privacy sudah membentuk gerombolan kawan-kawan. Jikalau satu naik, semuanya akan ikut naik. Dan kita perlu mencatat hal tersebut. Berikutnya kita lihat di sini lagi kawan-kawan. Ada yang namanya layer 2 Ethereum lagi yang bernama CELR kawan-kawan. Nah, ini banyak yang tidak tahu. Jadi menurut saya nantinya SKL dan CELR ini akan memiliki hubungan yang cukup kuat untuk kedepannya. Nah, berikutnya ini saya memiliki pro tips di mana suatu narasi akan mulai menjadi domino kawan-kawan. Misalnya seperti apa? Misalnya ada narasi AI naik beberapa belakangan ini dan ada satu koin yang memiliki irisan. Koin apa tersebut? Koin tersebut adalah ROS kawan-kawan. Jadi ROS ini memiliki dua naratif yang sangat kuat sekali. Yang pertama AI dan yang kedua adalah privacy. Jadi cukup menarik di sini di mana jikalau koin AI naik, ROS naik sehingga koin-koin privacy ikut naik kawan-kawan. Ini merupakan korelasi yang saya buat yang kiranya menurut saya betul kawan-kawan. Berikutnya kita lihat di sini di mana antara koin AI dan juga koin Web3 memiliki korelasi yang sangat kuat sekali. Seperti apa? Jikalau Render naik, FED naik, AGX naik, maka yang namanya AR, Arweave ikut naik, berikutnya Ocean ikut naik, dan sebagainya. Jadi kita harus mencari pola-pola tersebut, dan kita akan memetakan pola tersebut dengan pemetaan ini kawan-kawan. Jadi misalnya, jikalau Ethereum naik, apa yang akan terjadi dan koin apa yang akan ikut naik? Kita harus mencatat hal tersebut kawan-kawan. Yang pertama di sini Lido mengalami kenaikan. Ini cukup jelas kawan-kawan, kita dapat melihatnya tadi. Berikutnya jikalau Lido naik, apa yang ikutan naik? Jawabannya adalah Frax dan juga RPL. Ini dapat kalian pantau dan juga kalian gunakan ilmu-ilmu kalian tentang kripto untuk membuat mind mapping ini. Berikutnya, misalnya IMX naik, menurut saya ini karena Ethereum naik kawan-kawan. Apa yang terjadi jikalau IMX naik? Jikalau IMX naik, ternyata koin-koin gaming blue chip ikutan naik. Seperti apa? BIM, Gala, S-Fun, Magic, dan sebagainya. Ini memiliki korelasi yang kuat kawan-kawan. Berikutnya jikalau Ethereum naik, ada yang namanya SNX ini ternyata ikutan naik kawan-kawan. Dan apa yang terjadi jikalau SNX ini naik? Ternyata jikalau SNX ini naik, Quenta dan juga Perp akan ikutan naik. Karena jikalau kalian belum tahu, Quenta dan juga Perp ini menggunakan teknologi dari SNX. Jadi secara tidak langsung, mereka akan ikutan naik. Tetapi kawan-kawan, jikalau Ethereum naik tetapi SNX tidak naik, kalian tidak perlu memperhatikan Quenta dan juga Perp ataupun koin lainnya. Berikutnya kawan-kawan, di sini kita lihat yang namanya layer 2 Ethereum yang kecil-kecil ikutan naik kawan-kawan. Kita dapat menjadikan ini sebagai satu subkategori khusus di mana SKL dan juga CELR ikut mengalami kenaikan dan mereka ada dalam satu grup. Jadi jikalau satu naik, kemungkinan besar satunya juga akan ikut naik. Dan berikutnya, menurut saya kawan-kawan, Cartesi adalah calon berikutnya untuk masuk ke dalam narasi layer 2 kecil dari Ethereum. Nah, jikalau kalian bingung terkait mind mapping ini, kita dapat juga untuk membuatnya dalam suatu tabel kawan-kawan. Kita lihat di sini, tabelnya ada dua kolom. Yang pertama prasyarat dan yang kedua adalah nama kriptonya. Jadi prasyarat ini adalah kira-kira koin apa yang memicu kenaikan koin-koin di kolom nama kripto nantinya. Misalnya saya buat di sini kawan-kawan ada AI, ada Web3, ada ROS dan juga ada privacy. Artinya apa? Artinya jikalau koin AI terbang, ada kemungkinan bahwa koin Web3 ikutan terbang, dan ini korelasinya cukup kuat. Berikutnya, jika Web3 terbang, kemungkinan besar ROS ikut terbang. Dan juga jika ROS terbang, kemungkinan besar privacy ikut terbang. Nah, berikutnya kita akan catat kawan-kawan, berdasarkan pengamatan kita, kira-kira koin apa yang ikutan terbang secara bergerombolan. Jawabannya adalah ini kawan-kawan, dan kita perlu mencatatnya dari yang paling kuat hingga yang paling lemah. Agar apa? Agar kita memiliki list apa yang harus kita pantau ketika koin AI terbang, koin ROS terbang, dan sebagainya. Ini merupakan contoh nyatanya di mana saya menemukan A0 sangat kuat sekali tadi. Berikutnya Secret Network juga cukup kuat, ROS, Mina, dan juga Mask. Mereka semua naiknya barengan pada saat koin privacy naik kawan-kawan. Oke kawan-kawan, tetapi harus kalian perhatikan juga di mana harus terjadi yang namanya eksaminasi ataupun kalian harus mengupdate tabel tadi seiring bertumbuhnya waktu kawan-kawan. Jadi jika ada koin yang sekiranya sudah mulai tidak cocok lagi,
kalian dapat menghapusnya ataupun mengganti dengan koin lain. Berikutnya rombak list sesuai dengan pengamatan. Intinya adalah cari koin yang korelasinya kuat kawan-kawan. Mengapa? Karena menangkap first mover di kripto itu sangat sulit sekali kawan-kawan. Jadi kita harus tahu jika ada suatu koin naik, kira-kira koin apa yang akan ikutan naik berikutnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di video saya. Terima kasih kawan-kawan.